Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullahu jami'an. Siang hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih mentakdirkan kita dapat melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Kita duduk di masjid ini berdampingan, beriringan satu shaf dan dalam rangka ukhuwah atau ikhwanan atau bersaudara. Kita di sini adalah sama-sama saudara, sama-sama orang muslim yang senang ke masjid, yang rajin mendirikan sholat berjamaah. Saudara ini adalah, persaudaraan ini adalah nikmat yang sangat besar, yang juga Allah sebutkan sebagai salah satu nikmat yang ada di surga. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Kami hilangkan dari hati mereka perasaan ghil, rasa dengki, iri hati yang kita pernah mungkin merasakan di dunia ini. Ada orang iri, ada orang dengki, ada orang tidak suka, sehingga melakukan perbuatan menyabotase pagar rumah, motor, dan lain sebagainya. Maka di akhirat nanti sifat-sifat itu akan hapus dari hati kita, dan di surga kita akan ikhwanan. Allah Ta'ala menyebut bersaudara. Jadi nikmat yang besar ada di surga itu, kita akan selalu ikhwanan, bersaudara. Maka harapannya persaudaraan kita siang hari ini sebagai jamaah Masjid Raya Candi Lama berlanjut hingga di surganya nanti dan bertemu di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat duhur rahimakumullah, mari kita mentadabburi surat-surat pendek. Kali ini kita sampai pada surat Al-Qari'ah. Tentu maknanya sangat banyak dan mendalam, tidak mungkin kita bahas langsung sampai selesai. Kita mungkin sebagian ayatnya yang akan kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat tersebut? Tiga ayat ini Allah Ta'ala mengulang kalimat yang sama, yaitu kalimat Al-Qari'ah. Dalam bahasa Arab, Al-Qari'ah itu para ulama ahli tafsir sepakat menyampaikan kembali ke satu makna, yaitu hari kiamat, as-sa'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat, memiliki banyak makna. Al-Qari'ah memiliki banyak makna, banyak sebutan, banyak istilah. Kita tahu istilah hari kiamat, yaumul kiamah. Apa maksudnya al-kiamah? Qoma yakumu, tegak, hari yang pasti akan ditegakkan. Al-waqi'ah, kita tahu juga al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, waqa'a yaqa'u, yang diletakkan, yang pasti akan terjadi, al-waqi'ah. Kita juga mendengarkan ya at-tammah,
ya, juga bermakna hari kiamat. Al-haqqah, haqqah, hakikat, hari yang pasti akan terjadi. Banyak sekali sebutan atau istilah untuk hari kiamat. Dan di sini Allah Ta'ala mengulang 3 kali. Para ulama ahli tafsir menyampaikan karena betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut, betapa luar biasanya kejadian hari kiamat tersebut. Kalimat Al-Qari'ah ada di surat yang lainnya, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Allah Ta'ala menyebutkan wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ditimpa qari'ah, bencana, karena perbuatan mereka sendiri. Jadi hari kiamat itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah sebutkan 3 kali karena menekankan betapa dahsyatnya kejadian yang akan terjadi pada hari itu. Ya. Apa yang terjadi? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth di ayat keempat. Pada hari itu, yauma, pada hari itu, yakunu adalah an-nasu manusia kal faras, seperti al-faras al-mabthuth yang berterbangan. Apa makna al-faras? 3 pendapat di kalangan para ulama. Makna pertama, al-farash adalah sejenis belalang-belalang yang kecil yang berterbangan, bergerombol. Makna kedua, sejenis burung yang kecil yang berterbangan. Makna ketiga, seperti serangga-serangga yang mengelilingi api. Biasanya kalau kita nyalakan lampu itu ada semacam laron, semacam serangga kecil-kecil yang kelilingi lampu. Dimatikan sebelah sini, dia akan pindah ke lampu yang lain. Yang intinya adalah serangga-serangga yang kecil yang berterbangan. Dan manusia, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada saat itu seperti serangga kecil yang berterbangan. Ya. Kalau kita sebagai orang beriman pasti sangat yakin hal ini akan terjadi. Bagaimana tidak yakin? Kita diperlihatkan bencana Aceh, Sumatera sedemikian hebatnya, daratan, gunung tiba-tiba menjadi sungai yang sangat luas, banjir yang sedemikian sampai atap, berhari-hari, bahkan sampai 1 bulan manusia kehilangan, bahkan sampai lumpurnya itu bisa 2 meter, bisa 3 meter. Subhanallah, betapa dahsyat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundur ke belakang, kita ingat di Palu, daratan yang keras tiba-tiba menjadi cairan, menjadi lumpur yang dinamakan likuifaksi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Dan ketika di sini disebutkan manusia berterbangan seperti serangga-serangga, masa kita tidak percaya? Ya, kita percaya dan yakin bagi Allah itu sangat mudah, dan kita sangat takut itu akan terjadi di hadapan mata kita. Sebagaimana kita takut seandainya kita berada di tengah-tengah di atas atap ketika bencana Aceh terjadi, apa yang kita rasakan? Anak-anak kecil di bawah, orang tua kita gendong, apa yang kita rasakan? Rasa takut yang luar biasa. Jadi di sini Allah menggambarkan bagaimana keadaan manusia saat itu. Dan juga selanjutnya Allah menerangkan tentang gunung-gunung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan adalah gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kal ihni, al ihni para ulama menafsirkan dengan as-suf, atau seperti bulu-bulu atau kapas-kapas. Kalau anak-anak mainan bantal lalu pecah bantalnya, kapasnya berterbangan, seperti itu gunung-gunung yang berat dan besar-besar itu akan terjadi seperti itu. Dan ini bagi kita bukan hal yang asing. Kita lihat sendiri bagaimana gunung ketika meletus, menumpahkan batu-batu seakan-akan mereka hal benda-benda yang kapas-kapas yang berterbangan, hancur sedemikian rupa seakan mereka ringan. Demikian juga pada hari kiamat nanti, Allah menjadikan manusia itu seperti serangga-serangga yang berterbangan. Kemudian Allah menjadikan gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan.
Allah menceritakan tentang keadaan hari kiamat di surat yang lain. Surat Al-Hajj ayat ke-22, surat Al-Hajj ayat ke-1 sampai 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita ini dalam rangka mencari bekal, mencari pahala, mencari sesuatu yang akan kita bawa menuju akhirat. Maka sebaik bekal adalah takwa. Bekal paling baik itu bukan uang yang kita kumpulkan, kita tabung, bukan rumah yang kita bangun, bukan kendaraan yang kita simpan, akan tetapi bekal kita menuju akhirat adalah takwa. Apa itu takwa? Salah satunya panjenengan dipanggil hayya 'alas shalah itu datang ke masjid, itu bentuk takwa. Taat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa takwa? Menahan diri. Kalau dipanggil sama, mohon maaf, sama cewek untuk bermalam, dia menolak, saya takut kepada Allah. Dipanggil cewek untuk berpacaran, saya takut kepada Allah. Itu takwa, menahan diri dari perbuatan yang Allah akan marah, ya. Jadi bekal takwa itulah yang akan bermanfaat buat kita. Allah gambarkan inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Goncangan atau gempa bumi pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Nah, Bapak dan Ibu pernah merasakan ya, bagaimana orang ketika gempa bumi. Gempa bumi itu luar biasa mengerikan. Ya, pernah kami ceritakan ketika kami diberikan tugas menjadi imam masjid di Jogokarian bulan Ramadan, siang hari ya, ketika berpuasa terjadi gempa. Gempa yang membuat kita takut. Bahkan tidak terasa anak tangga itu seakan-akan tidak ada anak tangga, karena kita langsung lompat ke lantai 1, lompat ke pertengahan tangga, langsung lompat ke bawah, dan sampai luar ternyata baru sadar kita nggak pakai baju, ya. Saking takutnya manusia lupa dengan dirinya sendiri. Sampai luar, loh Ustaz, kok nggak pakai baju? Oh iya Pak, masuk lagi ke dalam pakai baju. Itu baru gambaran kecil gempa paling 4,5 skala Richter. Ya, itu sudah sejauh itu, sampai hancurnya waktu itu Jogja ya, berapa sekian yang meninggal banyak sekali. Inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Gempa hari kiamat luar biasa. Allah Ta'ala menyebutkan dengan kalimat azim, sangat dahsyat. Gambaran dahsyatnya seperti apa? Jamaah rahmatullah, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Sampai-sampai ibu yang punya anak sedang disusui, yang biasanya ibu ini nggak bisa melepaskan anaknya dari genggamannya, itu ditinggal anaknya, lupa dengan anaknya karena tidak ada tempat untuk berlari. Sampai-sampai seorang wanita yang hamil langsung menggugurkan kandungannya. Amma urdi'at wa tadu'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan juga sampai-sampai manusia seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Mereka tergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Ini gambaran hari kiamat. Jamaah rahmatullah, pertanyaannya adalah, apa usaha kita untuk menyiapkan diri ketika kita bertemu dengan hari kiamat? Ini yang paling penting yang harus kita persiapkan. Apakah sedekah kita sudah cukup, atau sholat kita ini sudah cukup, pahala puasa kita sudah cukup? Kira-kira apa bekal kita ya menghadapi hari kiamat ini? Maka Allah Ta'ala menyebutkan di sini, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Jadi kita itu sebetulnya sedang mengumpulkan ya bekal untuk nanti ditimbang. Fa amma man thaqulat, adapun yang berat mawazinuhu, timbangannya. Salah satu bentuk keimanan kita kepada hari kiamat, salah satu bentuk keimanan kita, rukun iman kelima, yaitu percaya hari kiamat, kepada hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu akan ada yang namanya al-mizan, timbangan. Pahala Bapak dan Ibu akan ditimbang. Kalau pahala kebaikannya berat, thaqulat mawazinuhu, ya, apa yang terjadi? Dia akan fahuwa fi 'isyatir radiyah, berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu masuk ke dalam surga.
Gambaran surga seperti apa, yang berat seperti apa, nah itu insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya yang lebih detail. Apa yang menarik daripada surga, balasan bagi yang pahalanya banyak niku nopo, akan kita bahas di kesempatan yang lain. Di situ ada kehidupan yang nyaman, tidak pernah ada rasa khawatir masa depan, nggak ada yang namanya kuliah untuk bisa cari kerja, nggak ada yang namanya hutang untuk bisa makan, nggak ada. Akan banyak gambaran kenikmatan di surga akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Jamaah rahmatullah, tadabbur kita siang hari ini adalah yang pertama, apakah kita sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengan hari kiamat? Yang kedua, persiapan apa yang kita lakukan? Pahala kita apakah sudah banyak? Apakah bekal sudah cukup? Maka yang ketiga, mari kita memanfaatkan waktu untuk akhirat kita, manfaatkan tenaga untuk bekal akhirat kita, memanfaatkan harta untuk sedekah, untuk kebaikan akhirat kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, mari kita gunakan, kita niatkan untuk kehidupan investasi kita di akhirat nanti. Jadi jamaah, mugi-mugi istiqomah, yang sedikit ini bisa menjadikan keimanan kita bertambah, dan moga-moga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan timbangan yang berat dalam hal timbangan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.